Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Hidayat Berbenah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran IPS yang berjudul Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi terbaru. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa ya? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari Belanda. Pasukan Belanda kembali ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Berikut ini beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Pertempuran Surabaya. 2. Pertempuran Medan Area. Ketiga, pertempuran Ambarawa. Yang keempat, peristiwa Bandung Lautan Api. Berikut ini penjelasannya. 1. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Penyebab pertempuran ini karena Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kedua, pertempuran Medan Area. Anak-anakku, pertempuran Medan Area terjadi pada bulan April tahun 1946. Penyebab pertempuran ini karena tentara sekutu dan Belanda ingin mengambil kekuasaan di kota Medan. Akhirnya, penduduk tidak terima dan melakukan perlawanan. Yang ketiga adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Penyebabnya adalah karena perlawanan pasukan Tentara Keamanan Rakyat terhadap upaya pasukan sekutu untuk menduduki Ambarawa dan sekitarnya dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melalui Nica. Untuk mengenang pertemuan ini, dibangunlah Monumen Palagan Ambarawa. Dan yang keempat adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Penyebabnya karena ultimatum oleh sekutu yang mengandung perintah untuk mengosongkan bagian utara Bandung darat Indonesia. Ultimatum tersebut mendorong tentara Republik Indonesia untuk melakukan operasi Bumi Hangus bagian selatan untuk mencegah negara sekutu dan Nica untuk memakai fasilitas mereka.
Tahukah kalian, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumyuryan, dan konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Namun, perjanjian itu tidak berjalan mulus sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, Belgia. Dari Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifun. Dari Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kartojowijoyo. Perjanjian Rumyuryan. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 19 April dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua kepemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Terakhir yaitu konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Hasil dari konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. Dan yang kelima, pengambil alihan utang India Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, demikian anak-anakku semuanya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.